Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Hanifuddin Madin MAS, selaku Direktur Pondok Pesantren Suprema Roibani Fida. Yang saya hormati pula Dr. Khairatul Idawati Muhammad MPDI, selaku pengasuh Pondok Pesantren Suprema Roibani Fida. Yang saya hormati pula Mas Awa, Mas Amik, Ning Kamala, Ning Sarah, Ning Ria. Yang saya hormati pula Bapak Pengurus beserta jajarannya, ada Barifka Meratul Helmi sebagai Menteri PI di Al-Quran Roibani Fida. Di sini Vina akan mempresentasikan Pancasila. tentang Pancasila. Ya. Di sini yang pertama itu ada tentang Pancasila. Di sini ada tentang sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia telah lahir. Ya, Indonesia telah lahir pada proklamasi Indonesia. Dan yang pertama ada Pancasila sebagai jiwa dan bangsa, yaitu dalam jiwa Pancasila agar Indonesia tetap hidup sejak adanya bangsa-bangsa itu. Yang kedua ada tentang kepribadian bangsa. Ya, kepribadian bangsa itu memberikan corak yang khas bagi corak khas bagi siapa namanya itu bagi bangsa itu. Terus ada yang ketiga itu sebagai sumber dari segala hukum. Yang pertama itu ada bangsa kita dan yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai yaitu ada nilai instrumental, yaitu nilai dasar yang penjabaran dari nilai yang dasar. Ya, terus ada yang keempat. Yang keempat itu ada tentang perjanjian luhur yang disepakati melalui sidang panitia persiapan. Di sini saya akan membahas Apa ini? dari dasar negara. Itu itu yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1994 yang merupakan hasil perjanjian. Pancasila adalah merupakan hasil perjanjian rakyat bersama itu. Terus ada yang kelima. Yang kelima itu ada sebagai cita-cita dan tujuan. Sebagai cita-cita dan tujuan, yang pertama itu ada tentang bangsa Indonesia yang adil dan yang makmur. Fungsinya itu untuk menciptakan kita itu beriman kepada Allah, ya pokoknya itu. Terus ada sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai eksistensi itu ditetapkan dalam Pancasila sebagai dasar negara. Yang keenam ada merupakan perwujudan secara murni pelaksanaan Pancasila. Yang ketujuh ada sebagai moral pembangunan, yaitu dijadikan sebagai acuan yang dijadikan kerangka, yang dijadikan tolok ukur, parameter, arah dan arah serta tujuan untuk pembangunan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya juga tidak mau, ini cuma hanya teks-teks yang hanya diberikan oleh guru-gurunya. Saya cuma membuat imajinasi ini dan mempresentasikannya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.